dia. Selamat sore, Bro Juma. Mana dia? Selamat sore, Paman. Kan ada Pak Pipo, makanya sapa dong. Suaranya nggak itu suaranya, kayak hantu belau, suara nggak gitu-gitu suaranya. Hantu belau itu, wah nggak itu dia. Selamatkan sore, Bang Pipo. Apa kabar, Bang? Nah, baik. Ini baru suara Juma ini, yang tadi enggak. Pak Pipo senang kali disapa sama Bang Juma ya. Enggak, tadi kan enggak itu suaranya. Kayak hantu belau tadi, ini baru suara dia. Saya kan kenal suaranya. Tadi ada yang kayak kuntilanak lah, kayak gondoru, enggak usah gitu-gituan lah. Ya, silakan Pak Pipo, angkat tema aja. Apa temanya? Tema apa? Ya, tapi waktu saya enggak banyak loh. Tapi tanya dulu sih, Juma udah siap dia atau enggak nanti. Oh, siap lah. Kalau Guru Juma siap. Dia kan gak enak juga. Aman, siap. Iya, masih ada waktu saya panjang, Bang. Kalau saya nggak panjang, Bro Juma. Ya nggak apa-apa, kita dialog sebentar aja, 2 jam aja, 3 jam aja. Ya, 2 jam, 3 jam boleh. Nggak lah, kalau sampai segitu apa ya nggak usah lah, yang lain aja dulu karena. Ya udah, 30 menit juga boleh. Kalau segitu mungkin bisa. Ya udah, yuk. Tapi kalau udah malam nanti mau dari jam 12 sampai pagi ada waktu saya. Oh iya, ya insya Allah. Masuk aja ke sini, Bang. Memang ke sini saya masuk biasanya, kemana lagi? Kalau nanti kayak siapa namanya? Si Andi kan si Andi udah angkat bendera dia. Udah Pak kok saya angkat bendera kan. Ya udah saya nggak mau lagi masuk dia. Saya angkat bendera dia. Iya. Dia bilang saya cari dulu lawan Pak Pipo yang sepadan, yang kayak mana sepadan, saya bilang. Yang tahu bahasa Indonesia, dia bilang. Tahu bahasa Indonesia gimana? Saya kan orang Indonesia, apa adanya itulah yang saya tahu, saya bilang. Ya enggak, kau aja kenapa, saya bilang. Enggak, saya angkat bendera Pak Pipo. Tanya dia sendiri lah. Saya angkat bendera Pak Pipo. Dia udah angkat bendera. Mantap. Angkat bendera dia udah memang habis dia di dalam diskusi itu, ya sudahlah memang sampai di situ ya. Ya saya nggak mau masuk lagi lah. Iya. Kita bahas apa ini? Apa, Bang? Ya silakan, Guru Juma. Yang enak kita diskusinya ya. Bahas apa kita? Ya. Yohanes 14 nomor 12 atau gimana? Udah stop kita. Kalau kau katakan nomor nggak usah kita diskusi. Dia lagi Bibel, saya nggak ada itu. Silakan kau sendiri bicara. Oh iya, sorry. Ya silakan. Abang saya memulai. Bukan. Kalau kau berbicara dengan nomor di Bibel saya, kita stop. Yang lain kau cari diskusi dengan orang itu. Saya nggak mau diskusi seperti Anda. Iya, udah. Oke, khusus buat abang saya nih. Oke, sip. Enggak, berani kau mengatakan pasal dan ayat. Iya, oke, saya katakan pasal dan ayat. Oke, terima kasih banyak kepada Anda. Saya hormati Anda. Oke, Karena sip. itu 86,3. Karena itu fakta di Bibel, bro. Bukan saya mengapa-apakan. Iya. Itu fakta di Bibel, itu yang kami pelajari selama ini. Dan itu bukan saya menuntut sesuatu yang enggak. Oke. Begitu juga nanti saya di Quran Anda, di Al-Quran Anda. Kalau saya salah luruskan, membuat ayatnya apapun itu, luruskan. Pasti saya mau. Oke, itu dia. Karena saya orang yang konsekuen dan terarah pembicaraan saya. Oke. Sekarang sip. Apa judulnya? Itu nggak usah pakai timer ya, karena ini waktunya pun nggak banyak kan. Iya. Mungkin ada usulan dari teman-teman. Ada apa? Silakan dulu sama mereka itu. Iya. Oke, Bang Juma, maaf ya, ini saya datang langsung ngomong. Di sini ada dokter, iya gimana dong? Iya, ini kan ada Ibu Dokter Adiani nih. Bu Dokter Adiani ini agak mungkin pemahamannya keislamannya kurang atau gimana, saya kurang paham. Tetapi beliau ini yang saya katakan ketika selalu diajak ke Zoom Kristen WAFM yang saya bilang tadi, bahwa di sana dijadikan bahan untuk konten yang seolah-olah Ibu Dian ini membawakan bendera Islam gitu. Yang saya rasa di situ Ibu ini, mohon maaf ya, dijadikan suatu bahan lelucon. Yang sedangkan menurut saya pemahaman Ibu ini sangat kurang untuk keislaman. Menurut saya juga belum paham, belum begitu menguasai tentang
Al-Quran ya, tetapi menurut saya ini masih sangat mengganjal sekali dalam diri saya. Jadi beliau ini juga tidak mau bersahadat ataupun bersahadat, beliau belum paham yang namanya bersahadat, tapi membawakan nama bendera Islam untuk ke Kristen. Jadi saya mengundang beliau, yaitu Ibu Dian. Mungkin Bang Zuma bisa mempertanyakan, karena gini Bang, jangan sampai kita itu yang Muslim dikotori dengan sesuatu yang kurang tepat gitu loh. Kalau misalkan memang Ibu Dian ini Muslim, semoga kita sama-sama bisa belajar menjadi seorang Muslim yang baik dan benar-benar memahami apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Tetapi beliau membawa bendera Islam di mana-mana. Itu menurut saya kurang tepat, dan beliau kemarin sempat mengatakan bahwa beliau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Bang Zuma. Mungkin dari situ mungkin Bang Zuma bisa bertanya dengan beliau. Ini di sini ada Ibu Dian, Ibu Dokter Adiani Adil ini adalah Ibu dokter beliau. Mungkin silakan Bang Zuma. Mohon maaf ya, saya menyela waktunya ya. Oke. Ya, silakan dulu sama Ibu Diani dulu. Kalau enggak itu dibahas dulu sebentar. Ya, silakan. Iya, karena ini perlu diluruskan Bang Zuma. Jangan sampai. Jangan sampai gini ya Pak Vivo ya, paham ya. Kalau seharusnya ketika membawa ke sana ataupun dinyatakan sebagai pembawa Muslim tuh seperti ini, seharusnya cari lawan yang tepat. Seperti Sofiat tuh cari lawan tuh ya seperti Bang Zuma atau Bang Kores atau siapapun yang sudah notabene beliau semua punya wawasan yang luas gitu loh. Jangan yang tidak punya wawasan tapi di sana dijadikan sebuah seperti tontonan lelucon yang sangat tidak masuk akal. Apakah kalau dengan cara seperti itu, betapa rendahnya ini keilmuan mereka dengan membawa Ibu Dian ke sana ini dengan bilang bahwa beliau membawa bendera Islam. Itu sangat salah sekali. Silahkan Bang Zuma. Terima kasih Pak Vivo, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Josel. Ya, biarkan dulu yang diselesaikan yang baik itu. Oke. Kebaikan bersama, baik Kristen, baik sama Muslim, bahkan kebaikan bersama. Silakan, Zuma. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dokter Adiani, Adil monitor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Jadi memang dari sejak beberapa saat yang lalu ya, dari tahun kemarin banyak yang menyampaikan berita-berita yang terkait dengan antum ya, bahwa dikatakan antum Syiah, dikatakan liberal, dikatakan apa, tapi saya belum pernah melihat langsung gitu ya. Nah, kemudian ada Dinda Josel yang baru-baru aja bersyahadat, juga ternyata penyampaiannya sedikit agak sama dengan penyampaian teman-teman Muslim yang dulu-dulu tentang adik saya ini, Bu Dokter. Nah, saya masih penasaran gitu, karena saya tidak pernah melihat langsung apa sih sebenarnya yang orang ini pertanyakan, yang kelihatannya mereka menyampaikan ke saya ada sedikit hal yang menurut mereka itu tidak pas dengan keislaman gitu. Mungkin Bu Dokternya bisa uraikan. Iya, apa ya? Karena kan menurut saya orang satu kelas dengan guru yang sama, dengan bahan bacaan yang sama ya, dengan teman-teman sharing yang sama, logikanya kan harusnya sama semua apa yang diketahui kan, apa yang dia pahami, apa yang dia imani, kemudian apa yang disiarkan itu logikanya harus sama, karena bacaannya sama, gurunya sama, dan lain-lain sekitarnya itu sama di dalam kelas itu. Tetapi kan faktanya tidak sama. Faktanya tidak sama. Hasil yang ini kan tidak sama. Nah, ini kan maklum saja. Namanya makhluk sosial itu, untuk itulah ada namanya tolong-menolong. Beritahu, saling memberitahu. Ya, karena memang kapasitas seseorang itu memang dari Tuhan itu sudah diberikan berbeda. Nah, yang saya miriskan itu karena kenapa? Justru yang mengaku Muslim itulah yang justru kuat memerangi saya. Iya.
mengapa justru yang mengaku, nggak ngaku juga sih, nggak ngaku kafir mereka, tetapi nggak ngaku muslim. Justru mereka lebih banyak yang mau mendengarkan saya. Saya lebih diterima di lingkungan yang tidak mengaku muslim. Tetapi kapan saya berada di grup, misal di grup WA, yang notabene adminnya adalah yang mengaku muslim, maka malah justru saya lebih sering di-kick di situ. Dan diserang beramai-ramai di sana. Itu yang saya tidak tahu. Maksudku, silakanlah kita punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu itu. Cara membaca kita berbeda. Ya silakan memang berbeda. Karena itu fitrahnya memang manusia itu kan diciptakan beragam dengan kemampuan masing-masing. Ya, tetapi bahwa janganlah sampai ada penyebaran fitnah. Bahwa kalau memang saya mengaku muslim terus tidak diakui muslim terus disebut kafir, ya silakan. Itu kan haknya masing-masing untuk mengakui pengakuan seseorang atau tidak. Tetapi bahwa jangan ada yang sotoy begitu. Soal apa dicap musyrik, kafir, cap Syiah lah, apalah, Ahmadiyah lah, apalah. Tapi intinya silahkan menfitnah, ya, silahkan berprasangka, tetapi jangan membawa-bawa bendera Muslim, bendera Islam gitu. Sebab umat Islam itu tidak ada yang berprasangka, tidak ada yang merespon sesuatu itu berdasarkan prasangka ataupun dugaan. Umat Islam itu bereaksi karena aksi, bukan atas dasar menduga-duga, kira-kira. Dengar-dengar seperti ini, katanya seperti ini. Kalau saya sih Bang Suma ya, Bang Suma apa? Iya. Ini hanya perihal istilah. Ya, apa yang saya ketahui mengenai kata, ya mengenai istilah itu tidak banyak yang tahu. Seperti itu saja sih sebenarnya, simpel memang. Hanya persoalan kata kafir, hanya persoalan kata syahadat, hanya persoalan kata ilah, bapak, sesembahan, musyrik, mukmin, hanya seperti itu sebenarnya. Karena kalau saya tidak suka bertele-tele, to the point, muter, ya. Kalau saya bisa to the point, kan ya to the point. Misal kafir, ya. Pengertian kafir itu ada yang mengulas sampai kafar bla bla bla. Kalau saya sudah to the point. Kafir itu setan, penyembah iblis, sudah. Muslim itu penyembah Tuhan. Ya sudah, clear di situ. Bahwa ada yang tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, ya silakan. Toh kalau memang tidak mau tahu apa yang saya sampaikan, tutup telinga, tutup mata, tinggalkan. Kan seperti itu. Iya. Jangan tidak terima tetapi menghujat. Ngata-katain dokter gila lah, kesurupan lah, ngapain juga dibawa dokter-dokternya. Iya. Maksudku nggak sampai ke situ lah, hanya perihal istilah aja Bang Suma. Baik. Nah, karena itulah kemudian saya setelah mendengarkan beberapa pemberitaan ini tidak seketika lantas kemudian menghakimi gitu ya kan. Karena ya saya tidak ada ruang kemudian untuk tidak ada kapasitas saya kemudian untuk menghakimi seseorang tanpa ada pembuktian jelas. Nah, mungkin Adinda Josel mungkin ada data barangkali atau ada pembuktian yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita bahas pada siang hari ini, karena menurut Bu dokter ya itu hanya terkait terhadap istilah saja gitu ya. Istilahnya harus dibuka ya ininya ya, videonya ya. Jadi kemarin kenapa saya mengajak beliau untuk masuk Zoom, karena saya bertemu beliau ini di streamnya Bang Valen. Beliau mengatakan bahwa ajaran Trinitas tuh benar adanya gitu. Nah, katanya bahwa keislaman juga sama seperti halnya seperti itu sangat salah pengertiannya. Dan saat di Zoom saya, ketika mengucapkan syahadat, ibu ini tidak bisa mengucapkan syahadat, Abang. Terus yang saya tanyakan, apakah benar ibu ini Muslim? Maaf, bukan saya bermaksud untuk menghakimi,
tapi meluruskan supaya ibu ini misalkan di luar sana tidak semena-mena untuk membawa nama Muslim gitu loh, Bang Zuma. Ini mungkin saya bisa tunjukkan ya. Oke, saya tunjukkan. Contoh seperti ini. Oh, saya tidak bisa share screen, gimana dong? Bang, sang hamba tolong buka share screen ya. Saya buka ya, boleh ya? Nanti supaya diluruskan Bang Zuma gitu. Sebentar. Bang Valen ada, Bang Valen gimana saya nggak? Oh, bisa dibuka share screen-nya, minta tolong. Iya, coba siapa yang host nih? Bentar, ini host saja ya, Rak. Oke. Bang, bagi saya juga Bang, biar bantu-bantu. Oh iya, bentar. Tak cari host. Oke. Tak cari, bentar. Mana namanya ini? Sabar ya. Bang Karol juga ada dia di ini. Waiting room kayaknya. Tolong dimasukin. Bang, ya. Oke, sudah ya. Saya buka ya. Minta waktu sebentar untuk semuanya ya. Jadi iya sih. Ini gimana dong? Sebentar, saya masih di ini. Sebentar. Iya. Aduh, ini gimana dong? Koneksinya. Maaf, saya skip aja dulu ya. Nah, di sini nih. Pengakuan beliau. Ada juga. Lainlah kita bar. Nah, ini. Dokter Adiani. Gak dikenal itu Kristen itu. Ini yang ada Kristen, itu ya? umat Islam. Ini langsung ke pokoknya ya. Ada yang pernah Itu kita nggak. Mana nih? lainlah kita Barnabas gitu. Penting adalah isinya. Kemudian kita namain apa itu Trinitas, apa itu Tritunggal dan lain. Iya, sama Pak Kusnadi juga. Itu arah itu di situ. Dan sebagainya. Jadi itu saya kira lebih penting ya isinya daripada cangkangnya gitu ya. Apa gunanya cangkangnya kalau itu juga tidak ada isinya? Jadi itulah sebabnya bahwa kalau saya mau bicarakan tentang Trinitas ataupun konsep-konsep ketuhanan yang pernah saya diskusikan dengan Bang Valen kepada teman-teman Yudaisme ya, kepada siapa Billy dan lain sebagainya, itu saya kan nggak pernah keluar daripada perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Dan saya tidak mau bicara kitab-kitab yang ada di luar itu. Silahkan kalau itu memang diimani oleh teman-teman yang lain gitu. Itu silahkan. Tapi kalau saya dikatakan bahwa saya adalah reform yang seperti tadi dikatakan Martin Luther, itu nggak tepat juga. Karena Martin Luther juga itu kan ada ajaran-ajaran yang juga keluar daripada kitab suci yang sekarang kita imani ini. Saya kira gitu Bang Valen, sederhananya ya. Makasih. Ya, oke, thank you ya. Anda ini dari reform, dari Martin Luther, tapi nggak mau dibilang Martin Luther, nggak apa-apa, itu free will Anda ya. Oke, di sini yang nama Martin Luther kan bukan saya itu. Nama saya tadi Satria Injil terus dirubah kan oleh admin. Ya, oke. Di sini ada Dokter Adiani, monitor Dokter Adiani. Ya, halo. Iya, selamat sore Dokter Adiani. Dari praktisi Islam atau Kristen, Dokter Adiani? Gak dikenal itu Kristen itu. Yang ada Kristen, itu ya? umat Islam atau sekte non-Islam. Jadi ada yang umat yang selamat, ada yang nggak selamat. Nah, itu pembagiannya di situ, pilihannya di situ. Ya, jadi Ibu dari mana nih? Kristen atau Islam?
Ya, saya mengaku Muslim, penyembah Tuhan. Oke, sip, mantap ya. Oke, gimana Ibu ini menanggapi terkait masalah fenomena Trinitas itu, Bu? Silakan. Kalau yang saya baca, yang disebut dengan Trinitas itu sebenarnya sudah betul. Trinitas itu menyatakan bahwa dari 3 nitas itu hanya satu yang Tuhan di situ. Gimana, Bu? Jadi itu dari 3 nitas itu hanya satu yang Tuhan di situ. Hanya Sang Bapa yang benar, Sang Ilah yang benar, Sang Sesembahan yang benar, ya, yang bernama Allah. Itu aja yang Tuhan di situ. 2 nitas lainnya itu semuanya bukan Tuhan. Si anak gitu. yang bernama Yesus itu bukan Tuhan, jenis manusia. Kemudian nitas yang berikutnya itu adalah si Ruhul Kudus bernama Gabriel. Itu sosok bukan Tuhan, jenis malaikat. Oh iya. Kenapa digabung menjadi 3 nitas? Karena Tuhan dan bukan Tuhan itu, ya, bukan Tuhan yang level rasul. Oke. Jadi di situ ya. Iya. Tadi Iya. sebenarnya panjang, tetapi di situ penjelasannya ketika beliau membicarakan Muslim itu dikatakan sebagai Muslim ini ada 3 nitas. Nah, saya bingung di situ, Bang. Ke belakangnya penjelasannya seperti itu, gitu. Oke, baik. Jadi setelah melihat video ini dari saya pribadi ya, bukan karena saya membela siapa di sini. Yang direspon tadi sesuai dengan pertanyaan sahabat kita Valen terhadap uraian saudara Kusnadi, lalu kemudian diminta kepada Dokter Aini untuk pandangannya terhadap Trinitas. Saya melihat bahwa beliau mengiyakan Trinitas itu adalah konsep Kristen, dan dia tidak membantah apabila konsep Trinitas itu di antara 3 nitas ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan yang keduanya bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Nabi dan juga Roh Gabriel, malaikat Jibril. Saya rasa pandangan ini tidak keliru, itu udah benar. Itu udah benar. Yang keliru kemudian adalah konsep yang menyatakan Trinitas ini milik Kristen itu. Tapi kalau pandangan dokter yang ID tadi itu sudah tidak menyalahi konsep. Dia hanya menyikapi tentang pandangan Kristen terhadap Trinitas. Kemudian di 3 nitas ini beliau mengurai bahwa satu adalah Bapa, keduanya adalah utusan. Tapi Trinitas ya milik Kristen, kita Islam, kita tauhid. Ini beliau hanya diminta untuk menjabarkan siapa yang tadi ini Trinitas. Trinitas itu beliau katakan yang satu itulah Tuhan, yang duanya itu bukan Tuhan. Nah, sama ketika kita juga menerima Islam. Islam dari Allah dinusulkan melalui perantaraan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Kemudian diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. 3 oknum ini berperan, tapi yang satu adalah sumber, yang kedua cuma alat perantara untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh sumber, yaitu Allah. Nah, bedanya kemudian adalah kita tidak mengambil ketiganya ini dalam cakupan satu hakikat. Tidak kita katakan bahwa mereka ini adalah Trinitas, tidak. Karena Allah tidak disetarakan dengan apapun. Berbeda dengan teman-teman Kristen. Nah, lalu kemudian muncul Dr. Aidil, ya, untuk kemudian memberi pendapat tentang apa yang diuraikan oleh saudara Kusnadi. Menurut pandangan saya dari potongan video itu, di situ Dr. Adiani Adil itu tidak melakukan satu pengkaburan akidah, tapi mencoba untuk mengurai Trinitas itu dalam pola Kristen dan pola Islam. Dalam pandangannya dia sebagai seorang muslimah, dan kemudian pandangan Trinitas yang harus diuraikan duduk kebenarannya. Trinitas ada 3 nitas di situ, satunya adalah Sang Tuhan, keduanya adalah utusan Tuhan. Nah, sejauh ini masih bisa diterima oleh akal sehat dan konsep iman. Yang mungkin ada lain yang menurut teman-teman
Muslim yang keliru dari situ. Itu pandangan saya loh ya. Ada. Ya, Itu yang terusannya Iya, itu silakan. ada Bang. Ditanyakan begini, apakah ibu ini mewakili Muslim gitu? Terus kemudian beliau bilang untuk keterusan dari video itu ya. Terusan video itu beliau bilang bahwa kebetulan saya Muslim yang menyembah Tuhan gitu. Dan ketika ditanyakan kemarin karena sempat kita berdiskusi ya Bang ya, beliau ini tidak bisa syahadat seperti kita. Iya, mungkin Dokter Ediani Adil bisa mengurai kenapa nggak bisa bersahadat layaknya Dian Muslim aja lain. Bang, Dian aja. Panjang Dokter amat. Dian, iya. Dian aja. Gimana? Dian aja. Iya, Dek, silakan. Nah ini lagi yang saya bilang tadi Bang Suma itu tadi kan Iya. istilah itu syahadat. Nah syahadat ini kenapa saya tidak menyampaikan sesuatu yang sudah diformat begitu, di frame begitu ya, di framing begitu, maka syahadat itu harus syahadatain ya. Karena seperti itu supaya kita terbuka, kita ini wawasannya itu luas. Muslim itu nggak tek di situ kaku ya, nggak. Karena yang namanya firman, apalagi kalau segala firman, kitabullah, Alkitab itu sangat-sangat tidak terbatas. Demikian pula syahadat ini. Syahadat itu kan istilah lainnya itu adalah persaksian, pernyataan, pengakuan, ya, pengakuan, persaksian, pernyataan, ya seperti itu. Jadi seperti ini, misal saya mengaku dokter, berprofesi dokter, itu pun syahadat saya itu. Bahwa perkara pengakuan saya ini tidak diakui, ya silahkan. Ya, jadi jangan plek mengatakan bahwa syahadat itu hanya syahadatain. Enggak. Jadi mengaku kafir pun itu syahadat mereka. Mengaku bahwa dia itu hidup dalam kekafiran, hidup dalam kesetanan, hidup dalam kedurhakaan, hidup dalam pembangkangan dalam menyembah Tuhan. Itu juga persaksian mereka, pengakuan mereka. Tapi sayangnya mereka nggak ada yang mengaku kafir. Mereka mengaku Muslim semua, mengaku menyembah Tuhan, tetapi faktanya tidak. Nah, seperti itu. Jadi bahwa pengakuan itu tidak selaras dengan keseharian, yaitu no problem, itu sudah bukan urusan kita. Ini kan ceritanya pengakuan itu semacam identitas lah. Ya, kalau kita di sini di room ini, siapa yang mengaku bersyahadatkan sebagai Muslim, siapa yang bersyahadat mengaku kafir, supaya kita saling tahu. Karena kalau kita saling tahu, maka kita bisa saling memberitahu. Seperti itu sebenarnya kalau saya tentang syahadat itu, Bang Suma. Karena itu hanya istilah, kata, yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa jadi berarti banyak. Banyak istilah, banyak kata yang selaras dengan itu. Salah satunya ya bisa diketahui dengan cepat itu adalah pengakuan. Jadi bahwa saya tidak tahu bersyahadat, ya kalau Mbak Josel mindsetnya itu, frame-nya itu sampai di syahadatain itu, saya sudah lantunkan berulang-ulang. Bahwa perkara saya tidak mau di Zoom-nya Bang Valen kemarin untuk mengucapkan itu, ya hak saya. Ya seperti itu Bang Suma. Oke, ya. Jadi dapat dipahami bahwa saudari kita ini ya memahami konsekuensi daripada syahadat. Hanya saja mungkin di sini bisa kita ulas kembali bahwa syahadat ini, apalagi syahadatain, itu hanya mencakup ruang lingkup agama Islam saja. Karena pola daripada syahadat ini itu tidak mengikat kepada semua manusia. Bahwa orang semua bersyahadat itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena yang disebut syahadatain itu adalah persaksian kepada dua objek tanpa ada yang lain. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau kemudian orang lain mengatakan tiada Tuhan selain Bapa dan Paulus adalah utusan Bapa, maka itu tidak bisa disebut dengan syahadatain.
porsinya beda. Mereka memang bersaksi, tetapi konsep yang ditanamkan di dalam persyahadatan itu muatannya bukan hanya seperti itu. Tapi konsep daripada syahadatain itu adalah hidup matinya kita, semua unsur yang ada dalam kehidupan kita ini harus bertitik tumpuh terhadap kesaksian tersebut. Ikrar, janji, sumpah ya terhadap apa yang kemudian kita lisankan, kita yakini dan kita amalkan. Itulah konsep iman. Jadi yang saya dapat temukan di sini dari Saudari Adiani ini adalah bahwa beliau tidak mau bersyahadat di tempat yang kemarin bukan berarti karena beliau itu tidak ingin menyatakan kemuslimannya dia bukan berarti dia bukan muslim atau bukan muslimah, tapi oleh karena mungkin merasa secara pribadi dia merasa terhinakan, merasa dikucilkan, merasa direndahkan, di mana beliau ini punya gerakan-gerakan tersendiri kemudian untuk menjabarkan Islam kepada orang lain, tapi justru dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Nah, tapi untuk demi meyakinkan itu, sudikah kiranya adik saya ini, Saudari Dian, untuk melakukan syahadatain di tengah-tengah kita di sini. Sama seperti saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah sebuah kalimat keagungan, ya, ketundukan kita itu pun sebagai translate-nya Bang Suma, itu sebenarnya nggak tepat gitu. Nggak tepat. Iya. Itu translate-nya nggak tepat kalau disebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Yang tepat translate-nya di situ, kalau yang menurut yang saya baca ya, yang saya dengar ya. Iya. Jadi masing-masing beda bacaan, beda yang cara membaca ya silahkan. Di situ kalau menurut saya yang tepat dari translate itu adalah tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Bapa yang benar ataupun Tuhan selain yang bernama Allah. Itu translate yang tepat di situ. Jadi tiada sesembahan yang benar itu kan alias Tuhan. Karena sesembahan yang batil itu adalah iblis, bukan Tuhan. Jadi tiada ilah yang benar, yaitu Tuhan. Tidak ada ilah yang benar ataupun Tuhan selain yang bernama Allah. Itu kalau saya translate-nya seperti itu. Ya, itu tidak. Bukan itu tidak ada Tuhan, karena Tuhan itu tidak ditranslate dengan kata ilah. Iya. Jadi kalau Tuhan begini, itu dipadankan dengan istilah-istilah Rabbul Alamin, Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Itu translate yang disejajarkan dengan kata Tuhan. Ya, oke. Saya paham itu. Tapi dalam kaidah sufisme, pembelajaran metode tasawuf, kalau kita mengatakan tidak ada sembahan selain daripada Allah, ya, menurut pemahaman awam yang saya. Benar, Bang Suma, karena sesembahan yang batil itu bukan Tuhan. Sesembahan yang batil itu iblis. Nah, itu dia maksud saya gini. Ada bapak yang batil, iblis bapakmu kan, ada yang sesembahan yang hak. Nah, sesembahan yang hak itulah, bapak yang hak itulah, ilah yang hak itulah yang Tuhan. Kalau yang ilah yang lain maksudnya di situ adalah ilah selain Tuhan. Ilah selain Tuhan siapa? Ya iblis. Ilah yang batil, ilah yang keji, ya, ilah yang nggak benar. Iya, saya paham. Hanya saja kalau misalnya hal ini tidak dipahami lebih jauh, maka orang awam itu akan bisa terjebak dengan mudah. Contoh misalnya, tidak ada sembahan selain daripada Allah. Nah, kalau dikatakan tidak ada sembahan yang benar selain daripada Allah, itu sudah valid, itu sahih. Atau tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, itu juga. Nggak, Tuhan pasti benar, Bang Suma. Jadi kalau sudah disebut tiada Tuhan, nggak usah lagi ada benarnya, karena Tuhan itu pasti benar. Tuhan itu pasti sesembahan yang benar. Ya, jadi kalau sudah menyebut kata Tuhan, tidak ada lagi embel-embel bahwa Tuhan yang benar, karena memang Tuhan itu sesembahan yang benar. Nah, disitulah miss-nya daripada istilah-istilah yang ada, Bang Suma. Nah, di situ apa yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya menegaskan bahwa kita itu harus satu dalam penyematan istilah, karena
Jangan sampai kita seperti yang di sebelah sana yang mencomot-comot istilah dalam Al-Quran, namun dungu keledai untuk menggunakan itu. Jadi jangan sampai kita yang mengaku membaca Al-Quran ikut-ikutan serupa dengan mereka. Seperti itu, Bang. Oke, jadi mau dia Tuhan, mau dia sembahan, yang penting rujukannya yang benar itu adalah Allah. Karena Tuhan-Tuhanan yang lain dalam perspektif bahasa Indonesia kan kalau juga Allah banyak. itu nama, Bang Suma, bahwa nama dari Tuhan itu banyak, ya terserah. Karena kan Tuhan, hak-hak Tuhan untuk menamakan dirinya dengan nama apa. Jadi Allah itu nama, bukan gelar itu. Kalau Tuhan gelar, sesembahan gelar, ya bukan tidak bisa dipadankan dengan nama. Meskipun sebenarnya kalau kita merujuk kata Tuhan, pastilah merujuk juga kepada lafal Allah. Sebab lafal Allah adalah nama dari Tuhan, nama dari sang sesembahan yang benar. Ya, tadi kan Saudari Dian mengatakan Tuhan sudah pasti Allah, kan gitu ya. Tapi buktinya... Ya, Tuhan sudah pasti bernama Allah, Bang Suma. Tidak ada yang bernama Allah itu selain Tuhan. Iblis tidak bernama Allah. Tetapi buktinya di tetangga-tetangga kita Tuhannya bukan bernama Allah. Karena kan mereka nggak bertuhan. Kafir itu nggak ada yang bertuhan, Bang Suma. Mereka ngaku bertuhan, tetapi faktanya tidak. Makanya jangankan dibilang nama dari Tuhan saja itu nggak tahu mereka. Kenapa ini nggak bertuhan? Terlalu jauh mereka mengaku menyembah Tuhan, padahal nggak bertuhan dia. Iya, hanya Muslim yang bertuhan, maka hanya Muslim yang menganut ajaran Tuhan, ajaran agama, ajaran Islam. Kafir nggak ada yang beragama, nggak ada yang menganut ajaran Tuhan, nggak ada. Karena bertuhan saja tidak, nama saja tidak tahu, nama dari Tuhan diolok-olok, diucapkan secara serampangan, Allah SWT, Allah SWT, itu nama dari Tuhan kok disingkat begitu, itu kan bangsat itu namanya. Oke, saya bisa memahami muatan daripada pemahaman saudari saya ini, saya bisa memahami. Hanya saja kemudian kaidah-kaidah yang saudari bawa itu harus kemudian secara terorganisir disampaikan atau didiskusikan di internal terkait dengan Tuhan. Memang tidak ada, kalau dikatakan Tuhan maka sudah pasti Allah, dikatakan sembahan yang benar sudah pasti Allah, itu tidak bisa diragukan lagi. Itu kunci mati di dalam pemahaman Islam. Hanya saja di dalam dialog agama, lintas agama, kita harus memiliki metode yang kemudian bisa dipahami dengan mudah oleh orang-orang yang di luar daripada Islam. Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, Tuhan itu sudah pasti Allah dan mereka tidak pernah menyembah Tuhan, ya itu juga benar. Tetapi dalam perspektif berhadapan dengan teman-teman non-Muslim, pola ini tidak bisa kita gunakan. Karena pola ini akan menjadikan hiruk pikuknya sebuah forum, itu disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda terhadap apa itu Tuhan. Nah, makanya karena itu yang dikedepankan itu adalah abu-abu, Bang Suma. Coba ditegasi dari awal, ya, ditegasi dari awal, hitam ya hitam, putih ya putih, bahwa hanya Muslim yang bertuhan, ya, bahwa hanya Muslim yang menyembah Tuhan. Itu harus tegas memang dari awal, bahwa kalau kalian tidak ingin dia katakan Tuhan menggelari kalian kafir atau penyembah iblis ataupun tidak bertuhan alias beriblis, maka hiduplah sebagaimana fitrahmu, sebagaimana seorang Muslim. Jangan dibuat blur. Kenapa bisa membingungkan, ya? Membingungkan karena dibikin blur. Sebagaimana pesundal dibikin WTS, istilah-istilah yang dibilang keren itu istilahnya, supaya dia bisa istilahnya sedikit dinaikkan derajatnya. Padahal itu ada istilah memang yang dibuatkan Tuhan untuk itu. Seperti kata-kata non-Muslim, itu subuhat semua itu. Kuliah ayuhal kafirun itu tidak mengatakan kuliah ayuhal non-Muslim. Maka janganlah merubah-rubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Memberikan perkataan istilah non-Muslim, itu pun adalah tidak menyampaikan sesuatu dengan hikmah. Tidak menyampaikan sesuatu dengan ketegasan antara hak dan batil. Ya, antara yang benar dan tidak benar.
Ya sebut saja Muslim. Kalau memang dia tidak nyaman, tersinggung dengan istilah-istilah Muslim, istilah kafir itu, maka hiduplah sebagaimana Muslim. Jadi walaupun orang sedunia tidak mengakui Anda sebagai Muslim, yang penting kan Tuhan mengakui kita bahwa kita benar Muslim. Terserah orang menilai seperti apa. Ya, oke. Sekarang gini, coba uraikan kepada saya kata per kata dari bahasa yang saya ungkap ini, dari kalimat ini. La ilaha illallah. Seperti apa harusnya umat Islam itu? Kalau saya yang saya baca Bang Sumaya, la itu tiada ya, tidak atau tiada. Ilah itu yang di sini yang banyak miss-nya karena banyak ditranslate, jangankan yang awam ya Bang Suma, yang mengaku ahli saja itu mentranslate-nya menjadi Tuhan. Padahal di situ itu ilah itu ya bukan Tuhan di situ Bang Suma. Tapi sesembahan, ilah itu sesembahan. Kalau di dalam bahasa Perjanjian Baru, ilah itu identik dengan kata bapa. Ya, kalau kata anak identik dengan kata penyembah atau yang menyembah. Kalau bapa yang disembah, itu ilah di situ. La ilaha, sesembahannya. Ya, la ilaha il, kecuali ya yang bernama Allah. Jadi ilah di situ pun kalau kita mau mensejajarkan dengan lafal Allah, maka itu belum lengkap. Namanya tafsiran, maka harus disampaikan, biasa dituliskan dalam kurung kan Bang Suma. Jadi di situ ilah sesembahan, tambahkan di situ yang benar. Karena ilah itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada tapi Tuhan, ada iblis. Tapi di dalam ada yang menjadikan Tuhan sebagai sesembahannya, ada yang menjadikan iblis sebagai sesembahannya, sebagai ilahnya, sebagai bapaknya. Jadi makanya kalau lengkapnya itu Bang Suma, tiada sesembahan yang benar atau Tuhan kecuali yang bernama Allah. Ya, itu kalau la ilaha illallah itu larinya ke situ, berarti kita harusnya larinya kemana? Ke kalimat apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu kalau seperti itu yang saudari inginkan. Tapi kita lagi membahas tentang kata la ilaha illallah, bukan lagi membahas la ma'buda bin haqqin illallah. Kan gitu ya. Jadi kalau saudari saya mengatakan harus ada kata yang benar, ya mana kata benarnya di situ di kalimat la ilaha illallah? Iya, namanya kan tafsiran. Pastilah bahasa asli, teks bahasa asli dengan teks tafsiran ataupun terjemahan itu kan pasti berbeda. Ya, itu pasti berbeda. Jadi kalau kita menafsir, menerjemahkan kan pasti terkait dengan lafal berikutnya. Jadi ada kata Allah, ada lafal Allah di situ, maka pasti ilah yang dimaksud di situ adalah ilah yang benar, bukan ilah yang enggak benar. Bukan iblis yang dimaksud di situ, pasti yang dimaksud di situ adalah Tuhan. Karena kalau kita mengurai saja kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain daripada Allah, berarti semua yang disembah manusia itu adalah Allah, yang sembah pohon adalah Allah, yang sembah batu adalah Allah, yang sembah sapi adalah Allah. Karena ada yang menyembah iblis, maka kalau kata-katanya tidak ada sesembahan kecuali Tuhan, lah buktinya ada yang menyembah iblis. Nah, ada yang menjadikan iblis sebagai sesembahan. Maka di situ kalau dia merujuk kecuali kalau di situ bahasanya la ilaha il, kemudian nama Dajjal yang digunakan di situ bukan lafal Allah, maka sudah betul di situ ditambahkan saja ilah yang batil. Karena tidak ada ilah yang batil kecuali yang bernama Dajjal. Ya betul juga itu. Jadi tergantung konteksnya, lafal apa yang mengikuti kata ilah di situ. Jadi karena la ilaha illallah lafal Allah yang mengikutinya, maka pasti ilah yang dimaksud di sini adalah ilah yang hak, ilah yang benar, ilah yang pantas memang dijadikan sesembahan. Oke, jadi sebenarnya kalau saya melihat dari sisi bahasa ya kan, la di situ kan menafikan adanya semua sembahan-sembahan yang lain. Ya, lalu kemudian kata ilah itu jelas adalah yang disembah. Nah, lalu kemudian kata ilah itu sendiri berarti pengecualian. Nah, kata Allah merujuk kepada nama daripada sembahan yang benar. Nah, yang sahabat saya uraikan itu sebenarnya adalah pemahaman
internal, pemahaman internal yang kemudian bisa dipahamkan kepada mereka yang mempelajari tentang sufisme, mempelajari tentang makrifat. Nah, yang masalahnya sekarang ini kita ada di ruang lingkup debat lintas agama. Al-Quran menerangkan begini, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'un min duni wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya bahwa ketika Allah menerangkan kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Dan sesungguhnya apa saja mereka suruh selain daripada Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha perkasa. Jadi yang diseru selain daripada Allah, itulah yang batil. Jadi memang hanya Allah yang menjadi Tuhan, Allah yang menjadi sembahan yang benar. Ya, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah sembahan yang tidak benar. Karena yang mereka sembah itu bukan Khalik. Nah, karena itulah kemudian saya katakan. Kalau saya Bang Suma, kalau di sebelah itu saya nggak pernah menggunakan lafal Allah. Kenapa? Karena saya tahu mereka-mereka di sana itu dungu akan lafal tersebut. Makanya saya selalu menggunakan kata Tuhan, tidak menggunakan lafal Allah. Karena kalau digunakan lafal Allah, mereka nggak nyampe. Dia. Makanya sebagai amannya, saya menyampaikan sesuatu yang memang kapasitasnya memang di situ. Makanya saya tidak pernah menggunakan lafal Allah, ya. Itu tingkatan berikutnya. Jadi saya lebih kepada menggunakan istilah ataupun kata Tuhan. Ya, karena kalau kita merujuk kepada kata Tuhan, pastilah merujuk juga kepada namanya, yaitu Allah. Oke, jadi begini Bang Juma, Ibu ini kan dari tadi kita cuman berharap Ibu ini melafazkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian Ibu ini kemarin sempat bilang seperti ini, bahwa Allah itu adalah juru selamat. Nah, ini sudah tidak benar Bang Juma. Apalagi juga yang saya Tuhan sangat itu sayangkan, bukan juru selamat, maha penyelamat. Maha penyelamat asli kalau Tuhan itu. Bukan penyelamat. Sebentar, Ibu. Kalau Rasulnya, maaf, saya mute dulu. dia. Maaf, Ibu, sebentar. Jadi dari pemahaman yang Ibu ini paparkan, maaf, mungkin saya juga belum begitu paham tentang Al-Quran, tetapi saya berharap Ibu ini ketika kita di sini, kalau memang Ibu ini seorang Muslim yang benar, mari kita dengarkan Ibu ini mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak, berarti itu that is not real. Maaf saya bilang seperti itu. Oke, silahkan Bang Suma. Terserah ya. Hak saya, ya. Hak saya kalau syahadat saya disebut bukan syahadat, silahkan. Ya. Bahwa mau menyatakan saya kafir pun silahkan. Mau menyatakan saya musyrik silahkan. Mau menyatakan saya ahli neraka silahkan. Itu kan hak